Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahwasanya pada hari ini kita bisa melaksanakan lanjutan pemantapan yang pernah kalian terima pada minggu-minggu yang lalu. Kita tinggal melanjutkan, yaitu mulai dari nomor 25 ya kalau nggak salah. Dan soal-soal ini hampir sama dengan soal yang kalian laksanakan, yaitu pada saat TO ya. Nomor 25 itu membahas mengenai taraf intensitas dan intensitas ya. Silakan bagaimana, ini ada soal bagaimana cara mengerjakannya. Ini kalian lihat penjelasannya. Silakan kalian dengar. Oh ini nih salah ini ya. Nah, kita ulang lagi. Ini ada kesalahan teknis ya. Ini mengenai ya. Baru kalian lihat soal nomor 25. Intensitas bunyi di P yang berjarak 3 meter dari sumber bunyi yaitu 10 pangkat min 4 watt ya. Berarti ini intensitas di P. Nah, di sini titik F berjarak, berarti di sini jarak sebut saja RR. Kalau tadi ini RP. Dari sumber bunyi, intensitas ambangnya 10 pangkat min 12, yang dicari adalah perbandingan taraf intensitas di P dengan di R. Berarti perbandingan taraf intensitas di P kita bandingkan dengan taraf intensitas yang di R. Taraf intensitas persamaannya yaitu 10 log dari I di P terhadap intensitas awal sama dengan atau perbandingan dengan 10 log, karena di sini R berarti I di R dibagi dengan intensitas ambangnya gitu ya. Ini intensitas ambang juga. Ini saling menghilangkan. Kemudian di sini log intensitas di P-nya ada, yaitu 10 pangkat minus 4 dibagi intensitas ambang 10 pangkat min 12 banding log. Nah, di sini intensitas di R-nya belum ada. Untuk mendapatkan intensitas di R, di sini kita perbandingkan antara intensitas di P kalikan dengan luas jangkauan P itu harus sama dengan I di R luas jangkauan R. I di P-nya 10 pangkat min 4, kemudian luas di P, luas 4 V R P kuadrat ya, yang ini RP kuadrat, ini yang RR kuadratnya nanti. Banding IR atau sama dengan IR kalikan dengan 4V RR kuadrat. 4V-nya saling menghilangkan, maka intensitas di R sama dengan 10 pangkat min 4 kalikan dengan jaraknya nih. 3 dikuadratkan langsung 9 dibagi dengan ini. 300 kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat 4 ya. 9-nya saling menghilangkan. Jadi 10 pangkat min 8. Ini intensitas di R-nya. Masukkan ke sini. 10 pangkat min 8 dibagi intensitas ambangnya sama 10 pangkat min 12. Kayak ini naik ke atas berarti log 10 pangkat 8 banding log 10 pangkat, ini naik ke atas 12 diambil 8, 4 ya. 8-nya ke depan, berarti 8 kalikan log 10 banding 4 log 10. Log 10-nya saling menghilangkan, jadi 8 banding 4 diperkecil jadi
2:1. Jadi perbandingan taraf intensitasnya adalah 2:1, yaitu yang B. Ya, itulah mengenai substansi materi mengenai intensitas cahaya. Ya. Jadi ada intensitas cahaya, ada daya pancar, ada taraf intensitas. Yang jelas kamu harus paham bagaimana hubungan intensitas dengan jangkauan atau jarak jangkauan ya. Yang jelas bahwa intensitas itu besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ini pernah dalam gelombang bunyi ya. Kelanjutan dari efek Doppler. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti Kalau gambar ya. nomor Di sini 16 ada muatan 26 negatif, ini ya, ini muatan kalian sudah positif. belajar mengenai Jaraknya listrik 4 statis cm. ya. Muatan di A yaitu Mengenai gaya 8 Coulomb mikrocoulomb. atau mengenai Berarti muatan kuat A medan ini listrik. QA yaitu 8, mikronya ganti dengan 10 pangkat min 6 coulomb ya satuannya. Dan gaya tarik menarik yang bekerja yaitu ini gayanya 45 Newton. Jika muatan A digeser, nah ke kanan berarti digeser ke kanan sejauh 1 cm yang akhirnya nanti ada di sini. Berarti sisanya jaraknya ini tinggal 3 cm. Konstantanya ini, maka gaya tarik-menarik yang bekerja pada kedua muatan sekarang adalah, nah kalau tadi ini F1, sekarang F2-nya. Jadi berapa? Artinya F2 setelah digeser. Untuk yang awal ya, F1 berarti konstanta kali QA kalikan QB dibagi dengan jarak dari A ke B dikuadratkan. Gayanya ada 45, K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya yaitu ini 8 kali 10 pangkat min 6. QB-nya yang belum ada nih. Berarti kita cari QB-nya dibagi dengan jaraknya. Ini 4 cm, ingat. Diubah dulu ke meter. 0,04 meter. Berarti dikuadratkan jadi 4 kali 4, 16 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini hasil kuadratnya. Maka QB-nya adalah 45 kali silang ke sini. 45 kalikan dengan 16 kalikan 10 pangkat min 4 dibagi dengan 9 kali 8, ini gabung, 9 diambil 6, 3 ya, 10 pangkat 3. Ini dibagi dapat 2, ini dibagi dapat 5. Kayak 5 kali 2, 10. 10 dengan ini min 4 berarti 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 3. Naik ke atas berarti ini 10 pangkat min 6 coulomb. Nah ini Q3-nya. Yang dicari adalah F2. Maka F2 berarti per jarak dari A tetap ke B ya. Dari ini A juga, ini juga B juga nih. Tapi ini A-nya yang sudah bergeser ini. Kuadrat tetap. Tinggal dimasukkan nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya tetap 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, QB-nya itu ini. 10 pangkat min 6. Dan jaraknya jarak yang baru. Jarak dari A yang baru ini, A aksen menuju B yaitu ini. 3 cm atau 0,03 meter. Dikuadratkan berarti 9 kali 10 pangkat min 4 ya. Oke, ini sering menghilangkan, tinggal 8. 9 diambil 12, berarti 10 pangkat min 3. Ini naik ke atas, jadi 10 pangkat 4. 4 diambil 3, 1. Atau 10 pangkat 1 kan 10. 8 kali 10, 80, satuannya Newton. Jadi jawabannya yaitu yang C. Ya. Jadi soal mengenai listrik statis, kalian pernah mengerjakan ini, dan soalnya juga sudah saya sampaikan. Boleh kamu menggunakan perbandingan
yaitu bahwa besarnya gaya kolom ini, F kan gaya kolom. Gaya kolom itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kamu bisa menggunakan persamaan itu, ya, persamaan perbandingan ya antara F1 dengan F2 dengan perbedaan jarak yang 1,4, yang 1,3 jaraknya itu. Nah, jadi besarnya gaya kolom itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kalau ada pertanyaan gaya yang lain, kamu lihat jaraknya, gitu ya. Barangkali jelas. Lanjutkan halaman nomor 27. Perhatikan gambar sama berikut. masih membahas di sini ada dua muatan A dan B dengan jaraknya 10 cm. Lalu ada muatan ketiga diletakkan pada jarak 5 cm dari Q2. Berarti ini 5 cm, disinilah letak Q3-nya. Maka kuat medan listrik di muatan ketiga adalah, di sini ada muatan 3 dan 1 sama-sama positif, maka akan tertolak. Disinilah medan ketiga oleh 1. Kemudian ini positif dan ini negatif, akan tarik-menarik. Di sini ada 3, penyebabnya oleh 2. Dua-duanya sama-sama searah, maka medan listrik di 3 kita tambahkan ya. E31 ditambah dengan E32, yaitu K Q1 per R kuadrat plus K Q2 per R kuadrat. Nah, di sini R-nya yaitu dari yang ini R dari 3 ke 1, 3 ke 1, 5. Kemudian ini dari 3 ke 2 sama-sama 5. Dan muatan di 1 dengan di 5 besarnya sama, maka ini bisa langsung dijumlahkan yaitu 2 kali K Q per R kuadrat. Tinggal dimasukkan nilainya yaitu 2, K-nya ketetapan, 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 5, mikro itu 10 pangkat min 6. Dibagi dengan jaraknya yaitu 5 cm. 5 kali 5 karena di sini kuadrat, di sini sentinya diubah ke meter, jadi 10 pangkat min 4. Oke, ini seperti ini. Jadi 9 kali 2, 18 per 5 kali 10 pangkat, ini 9 diambil 6, 3 tambah 4, jadi 10 pangkat 7. 18 dibagi 5 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 7. Satuannya Newton per Coulomb. Jadi jawabannya yaitu yang B. Ya. Soal yang tadi membahas mengenai kuat medan listrik ya. Misalnya kuat medan listrik itu misalnya berbanding lurus dengan gaya berbanding terbalik dengan besar muatan. Ya. Ini salah satu contoh soalnya. Kenapa ini terjadi penjumlahan? Karena arah kuat medan listrik searah dalam satu titik tangkap. Kalau arah kuat medan listrik searah dalam satu titik tangkap, maka terjadi penjumlahan vektor seperti ini ya. So, kita lanjutkan soal nomor 28. Dari gambar muatan berikut yang menunjukkan garis-garis gaya pada dua muatan saling berdekatan adalah, di sini untuk muatan ada dua macam, yaitu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan positif garis gayanya keluar, sedangkan negatif masuk. Kita lihat yang A nih. Di sini dari positif keluar bidang menuju ke yang negatif. Yang A ini betul, kalau yang B positif ini masuk, keliru. Harusnya dia keluar ya. Ini kelirunya arahnya. Kemudian negatifnya ini sudah betul. Tapi ininya salah, berarti yang B juga salah. Kalau yang C, positif ini masuk, harusnya keluar arah garis gayanya menuju ke negatif. Berarti ini keliru. Harusnya negatif ini masuk. Kemudian yang D, positif ini keluar, di sini ada yang keluar, ada yang masuk, berarti ini salah. Kemudian ini sudah betul, tapi ininya keliru, jadi yang D juga belum tepat. Kalau yang E, ini positifnya keluar, negatifnya sudah masuk. Ini secara arahnya sudah betul, tetapi kalau berdekatan, yang keluarnya ini akan masuk ke yang negatif.
masuk ke yang negatif. Tidak terpisah seperti ini. Seperti ini terpisah kalau jaraknya tidak berdekatan. Jadi yang E juga kurang tepat. Sehingga dari kelima pilihan yang ada, yang sesuai yaitu yang A. Ya, ini mengenai pengaruh jenis-jenis muatan jika muatan sejenis atau muatan tidak sejenis saling didekatkan. Kita memperhatikan garis-garis gaya listriknya. Ya itu. Ini seperti ini contoh soalnya. Ya, kita lanjutkan nomor 29. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah. Nah, ini ada rangkaian kombinasi, ada yang paralel, kemudian ada yang seri. Besar energi listrik pada rangkaian tersebut adalah untuk mencari energi listrik, persamaannya yaitu setengah kali nilai kapasitansinya kali tegangan dikuadratkan. Nah, ini 5 volt sudah ada tegangannya, tapi C-nya ini adalah C totalnya. Kita selesaikan dulu. Untuk yang kedua ini rangkaiannya paralel. Kalau paralel berarti ditambahkan ya, yaitu 1 mikrofarad ditambah dengan 2. Jadi 3 mikrofarad. Nah, yang paralel ini dengan yang ini dan ini jadi seri. Berarti disatuperkan. 1 per C seri yaitu 1 per 3. Yang ini tambah dengan 1 per 3 pengganti yang ini, dan ini tambah 1 per 6. Kita samakan penyebutnya, sama-sama dibagi 6. Ini berarti 2 tambah 2 tambah 1. Jadi 5 per 6. Sehingga C serinya adalah 6 per 5. Nah, seri ini dengan yang ini jadi paralel lagi. Jadi C total, berarti C paralel atau C totalnya adalah yang seri dari atas ini 6 per 5 tambah dengan yang ini 4. Atau dibuat per 5 sama dengan 6 tambah 20. Jadi 26 per 5. Ini mikrofarad. Nah, ini C-nya. Kita masukkan ke sini, berarti setengah kalikan dengan 26 per 5 kali dengan tegangannya, yaitu 5 volt. 5 kali 5, 25 ya. Ini dengan ini, sisa 5, 26 dibagi 2 yaitu 13. 13 kali 5 sama dengan 65. Karena ini mikro, berarti ini pun satuannya mikro dan satuan energi joule. Jadi nilainya adalah 65 mikrojoule. Jawabannya yang A. Ya, ini adalah soal mengenai kapasitor ya. Kapasitor yang terhubung seri, paralel, bahkan ada energi yang tersimpan ya, ada energi yang tersimpan pada kapasitor. Bisa energi yang tersimpan gabungan, bisa energi tersimpan pada masing-masing kapasitor. Rumusnya sama ya, seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nomor 30. Perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini. Ini gambar rangkaiannya dengan nilai R masing-masing seperti ini. Maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, di sini yang dicari adalah kuat arusnya, I-nya ya. I-nya itu berarti jumlah tegangan dibagi dengan jumlah hambatannya. Oke, di sini untuk tegangannya berlawanan arah, yang satu positif, di sini kebalik negatif. Berarti 9 positif dikurangi 3 ya. Per jumlah hambatan, karena ini hambatannya disusun secara seri, berarti hambatan totalnya tinggal ditambahkan R1 tambah R2 tambah R3, yaitu 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6. Hasilnya ini selisihnya 6 per 12, yaitu 1 per 2 atau 0,5 ampere. Jadi jawabannya yaitu yang D. Soal ini mengenai hukum Kirchhoff 2 ya. Hukum Kirchhoff 2 ini adalah rangkaian tertutup. Jumlah aljabar sumber tegangan dan tegangan jepitnya di dalam rangkaian tertutup sama dengan 0.
Ini bentuk soalnya seperti ini. Ya. Hukum Kirchhoff 2 berlaku. Lanjutkan nomor 31. Selembar kawat berarus listrik Nomor 31 dilengkungkan ini seperti mengenai pada gambar. medan magnet Jika pada jari-jari kawat kelengkungan sebesar 50 yang cm, nah dialiri ini arus jari-jarinya atau diubah ke medan meter magnet langsung berarti yang 0,5 ditimbulkan oleh meter. kawat yang Maka dialiri besarnya arus. induksi magnet di pusat kelengkungan adalah, nah di sini ya, untuk besarnya induksi magnet, satu lingkaran penuh yaitu mu0 kalikan arusnya dibagi dengan 2R. Nah ini untuk satu lingkaran penuh, sementara ini hanya 120 derajatnya. Berarti 120 derajat terhadap satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Jadi nilainya yaitu mu0-nya ini 4V kali 10 pangkat minus 7 kalikan arusnya ini 1,5 ampere kalikan dengan ini 1/3 ya, diperkecil dibagi dengan 2R. 2R-nya adalah 0,5. 2 kali 0,5 ini 1, kemudian ini dengan ini sisanya ini 2 ya. Ini udah nilainya 1, 2, ini sisa 2. Jadi hasilnya adalah 2 kali V berarti 2V kali 10 pangkat min 7. Satuannya Tesla. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, itu soal mengenai soal induksi magnet pada kawat melingkar yang dialiri arus. Jadi kalau satu lingkaran penuh ini 2 I per 2 PA. 2A ya. I per 2A atau I per 2R. Kita beranggapan bahwa R di sini adalah jari-jari. A juga sama, jari-jari. Karena tidak penuh lingkarannya, maka induksi magnetnya menggunakan panjang kawat perbandingan, yaitu perbandingan antara 120 derajat dengan 360 derajat. Itu sulit yang dibentuk oleh kawat ini. Ya itu. Lanjutkan nomor 32. Jika Q adalah muatan listrik positif dan V-nya yaitu gerak muatan serta B medan magnet dan F-nya adalah gaya magnet, maka gambar yang tepat untuk sebuah muatan yang melintasi medan magnet adalah, nah ini untuk menentukan arah-arahnya kita gunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan. Aturannya yaitu di sini anggaplah ini ibu jari ya. Induksi Ibu magnet. jarinya, kemudian ini telunjuknya. Kemudian kecepatan. Ya, seperti ini. Gerak muatan. Ini ada menggunakan kaidah. Ini anggap tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Untuk ibu jari ini menunjukkan arah kecepatan. Kemudian ini 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnet, sementara untuk telapak tangannya ini menunjukkan arah gayanya. Tetapi jika muatannya negatif, maka arah gayanya ke arah bawah, yaitu kepalanya, bagian bukan telapak baliknya ya. Ini jika muatan yang negatif. Tapi di pernyataan ini muatannya positif. Berarti arah gayanya yaitu telapak tangan. Ini kondisi tangan kanan terbuka ya. Oke, berarti yang A kita lihat. Kalau misalnya gayanya ke arah sini atau ibu jarinya ke bawah dan tanda cross ini menunjukkan arah B-nya masuk bidang. Ini B-nya tanda cross berarti masuk bidang. Maka gayanya sudah betul ya, yaitu ke arah kanan. Ini betul. Kalau kita lihat yang B dulu. Untuk yang B nih, ini telapak tangannya masuk bidang, bisa dicoba langsung dengan tangannya ya. Kemudian di sini arah kecepatannya ke arah kiri, harusnya gayanya atau tangannya menghadap ke arah bawah. Ini gayanya ke bawah. Berarti yang B belum tepat. Kalau yang C nih, di sini muatannya, kemudian arah kecepatannya ke arah bawah, kemudian medan magnetnya masuk bidang, harusnya arah gayanya yaitu ke arah kanan. Ini untuk arah gayanya. Di sini terbalik, berarti yang C juga keliru. Kemudian untuk yang D,
Nah, tanda dot ini berarti ini menunjukkan arah medan magnetnya keluar bidang. Arah medan magnet keluar bidang dengan kecepatannya ke arah kiri, maka gayanya harusnya ke arah atas, bukan ke bawah. Ini arah gaya harusnya ke atas F-nya ya. Jadi yang D juga keliru. Sementara yang E nih, tanda cross ini masuk bidang, kecepatannya ke arah kiri, maka arah gayanya harusnya menuju ke arah bawah. Arah gayanya ya. Berarti yang E juga keliru. Yang betul yaitu jawaban yang A. Ya, kalau ini perlu keterampilan bagaimana cara menentukan arah medan magnet menggunakan tanda dot dan cross pada bidang ya. Dot ini cross ya. Yang ini dot atau muatan. Lanjutkan nomor 33. Sebuah kumparan menembus medan magnet homogen secara tegak lurus, sehingga terjadilah GGL induksi. Jika kumparan diganti dengan kumparan lain yang lilitannya 2 kali lilitan kumparan pertama, berarti di sini kondisinya lilitan kedua yaitu 2 kali lilitan yang pertama. Dan laju fluksnya tetap, berarti di sini perubahan fluks tiap waktunya tetap. Artinya tetap berarti awal dan akhir sama ya. Maka perbandingan GGL induksi awal atau mula-mula dan akhir adalah, nah di sini untuk GGL mula-mula kita bandingkan dengan GGL akhir. GGL itu persamaannya N1 deflux 1 terhadap DT bandingkan dengan N2 deflux 2 terhadap DT. Karena perubahan fluksnya tetap, berarti awal dengan akhir tetap sama ya, saling menghilangkan. N1-nya kita biarkan N1 banding dengan N2-nya yaitu ini. 2 kali N1. Nah, N1-nya saling menghilangkan, berarti ini 1 banding 2. Jadi perbandingan GGL mula-mula dan akhir yaitu 1 banding 2. Jawaban yang B. Ya, itu mengenai GGL induksi. Ya. Ada persamaan-persamaan GGL induksi mulai dari GGL induksi yang ditimbulkan oleh flux, rumusnya E sama dengan N20 T. Ada GGL induksi yang ditimbulkan karena perubahan kuat arus, rumusnya min L doi dot T. Ada GGL akibat perubahan kecepatan dan panjang kawat, rumusnya E sama dengan BLP. Ada juga GGL induksi yang ditimbulkan karena perubahan putaran, rumusnya E sama dengan N BA omega sin theta. Ya, ini bahasanya mengenai GGL induksi sama. Ini pada soalnya ada yang sederhana, ada yang lebih luas. Perhatikan tabel pengukuran tegangan dan arus dari sebuah trafo ideal di bawah ini. Nah, ini tabelnya. Dari tabel ini cari nilai R-nya berapa dan P-nya berapa. Untuk trafo yaitu perbandingan tegangan primer dengan tegangan sekunder itu sebanding dengan lilitan primer dengan lilitan sekunder ya. Kalau kita lihat di sini satu lagi arusnya. Arusnya kebalikan, arus sekunder banding dengan arus primer. Kita lihat tegangan primernya belum ada nilainya, masih R, kita nyatakan R, biarkan. Tegangan sekunder ini sudah ada 10 sama dengan NP, lilitan primer ini 600 dibagi dengan sekunder. Nah ini, lilitan sekunder masih P sama dengan arus sekunder ini 80 bagi dengan arus primer yaitu 4. Nah ini ya. Nah di sini 80 bagi 4 sama dengan 20. Kita untuk mencari nilai R boleh kita nyatakan ini sama dengan 20 karena sama dengan berarti sama semuanya. Jadi R per 10 sama dengan 20. Sehingga R sama dengan 10 kali 20 yaitu 200. R ini volt, berarti 200 volt. Lalu untuk mencari P-nya, kita nyatakan ini sama dengan ini.
Berarti 600 per P sama dengan 20. Karena ini di bawah, kita kali silang. Berarti 600 per 20 sama dengan P. Oke, berarti 60 bagi 2 yaitu 30 itu nilai dari P-nya. P-nya ini 30 lilitan ya. Jadi yang R-nya 200, yang ini P-nya 30 lilitan. Jadi jawabannya yang B. Iya. Mulai transformator. Kemudian nomor 35. Perhatikan diagram rangkaian RLC RLC. berikut. Nah, ini RLC-nya yang dicari kuat arus maksimum dari rangkaian di atas adalah, di sini ada tegangan bolak-balik, yang ini adalah tegangan maksimumnya. Ini sebut saja V maksimum, yaitu sebesar 26 volt. Untuk mendapatkan arus maksimum, yaitu I maksimum sama dengan hambatan maksimum, atau tegangannya dulu ya sesuai hukum Ohm, V maksimum dibagi dengan hambatan maksimum, atau hambatan maksimum disebutnya impedansi. Ya, tegangannya sudah ada, tapi impedansinya yang belum ada. Kita cari dulu untuk mendapatkan impedansi. Ini hambatannya sudah ada, ini baru L. Kita cari XL-nya. XL yaitu omega kalikan L. Omeganya dari sini. Nah, ini omega karena V itu adalah V maksimum sinus omega T. Nah, berarti dari pernyataan ini omeganya sebesar 200. Kayak gitu ya. Maka XL sama dengan omega kali L adalah 200 kalikan L-nya ini 0,075. Jadi XL-nya sebesar 15 ohm. Iya. XL ini artinya hambatan di induktor. Sekarang kita cari XC, yaitu hambatan di kapasitor. Persamaannya 1 per omega kali C-nya. Sama dengan 1 per omeganya ini 200, lalu C-nya ini 500, tapi masih mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Naik ke atas 10 pangkat min 6-nya jadi 10 pangkat 6 per 2 kali 5, 10. Tambahin nolnya ada 4 jadi 5. 10 pangkat 5 gitu ya. Sisanya sama dengan 10 ohm. Di sini 10 ohm. Kita cari Z-nya dulu. Z-nya persamaannya yaitu akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. R-nya dari rangkaian sudah ada, yaitu 12. Ini 12 dikuadratkan ditambah XL-nya ini 15 dikurangi dengan XC-nya ini 10. Lalu dikuadratkan. Sama dengan 12 kuadrat ini 144 ditambah 15 dikurangi 10, 5 dikuadratkan 25. Sama dengan akar 169. Akar 169 yaitu 13 ohm. Jadi tinggal masukkan ke sini, tegangannya sudah ada yaitu ini 26 volt dibagi dengan 13 ohm. Hasilnya adalah 2 ampere. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi yang dibahas ini adalah judulnya rangkaian listrik arus bolak-balik ya. Harus bolak-balik. Nanti ada yang bertanya. Perhatikan diagram rangkaian RLC berikut. Nah, ini RLC-nya yang dicari kuat arus maksimum. Kelemahan dari teori Rutherford adalah, nah, si Rutherford ini memandang atom sebagai inti dari muatan positif ya. Kita ulas dulu menurut Rutherford bahwa atom itu terdiri dari inti yang muatannya positif. Inti positif ini dikelilingi oleh elektron. Itu bahasa mengenai teori atom. Elektron atau disebut juga muatan negatif. Kelemahannya yaitu dia punya kelemahan. Kelemahannya kalau elektron bergerak ya, di sini pada saat elektronnya bergerak, maka akan mengeluarkan gelombang.
mengeluarkan gelombangnya berupa gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini akan berakibat energi yang dimilikinya akan mengecil ya. Di sini energi menjadi berkurang. Kalau energinya berkurang, sehingga lintasannya makin lama makin kecil. Lintasan dari elektron makin kecil. Nah, kalau makin kecil berarti lama-lama akan menuju ke inti. Sehingga bisa-bisa elektron akan jatuh ke inti ya. Itu kelemahannya. Nah, kita lihat yang A nih. Elektron yang mengelilingi inti atom akan menyerap. Nah, ini keliru. Bukan menyerap, justru melepaskan ya. Mengeluarkan atau melepaskan energi berupa gelombang elektromagnetik. Jadi yang A itu salah. Harusnya melepaskan. Lalu yang B. Elektron menyebar merata di permukaan bola atom. Nah, ini tidak merata, melainkan dikelilinginya, di sekelilingnya. Yang menyatakan bahwa elektron menyebar secara merata ini adalah pernyataan Thomson. Bukan Rutherford. Lalu yang C nih. Elektron berputar mengelilingi inti seperti tata surya. Ini betul pernyataan Rutherford, melainkan ini bukan kelemahan. Ini sudah pernyataan yang tepatnya. Tapi bukan kelemahan ya, bukan jawabannya berarti. Lalu yang D. Elektron mengelilingi inti dan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, ini baru yang betul. Lalu yang E, atom terdiri dari muatan positif dan negatif. Ini bukan ya. Kelemahannya yaitu jawabannya yang D. D. Ya, silakan kalian baca nanti mengenai teori atom ya. Jadi untuk memahami bagaimana cara mengisi option yang ini, kamu harus belajar dulu mengenai teori atom. Kita lanjutkan nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada 3 pernyataan. Dari pernyataan ini yang benar terkait dengan efek fotolistrik adalah, nah kita harus paham dulu peristiwa terjadinya efek fotolistrik. Di sini ada suatu logam. Logam itu mempunyai elektron terluar atau elektron valensi, punya energi ikatnya. Kemudian ada suatu sinar atau cahaya, membawa energi foton dengan besarnya E sama dengan Hc per lambda. Jika energi yang datang ini mengenai logam dan energinya lebih besar, maka elektron akan terpental ya, atau lepas. Seperti itu. Kita lihat yang pernyataan nomor 1. Lepas tidaknya elektron dari logam ditentukan oleh panjang gelombang cahaya yang datang. Nah, ini betul ya. Artinya dengan panjang gelombangnya kecil, energinya akan besar. Semakin besar energi cahaya yang datang, maka bisa melepaskan elektron, asalkan energi elektronnya lebih kecil. Berarti pernyataan nomor 1 benar. Kemudian yang keduanya, intensitas cahaya yang datang tidak menjamin keluarnya elektron dari permukaan logam. Ini juga benar karena bergantung kepada energinya. Lalu yang ketiganya, di bawah frekuensi ambang, elektron tetap keluar dari logamnya, asal intensitas cahaya yang datang diperbesar. Nah, ini ingat tadi tidak bergantung kepada intensitas ya, berarti yang ketiga salah karena tidak bergantung kepada intensitas. Sehingga pernyataan yang benar terkait efek fotolistrik yaitu 1 dan 2 saja, yaitu jawaban yang B. Ya, itu mengenai efek fotolistrik. Silakan kalian baca. Efek fotolistrik itu bahasanya mengenai gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya. Bahasanya. Lanjutkan nomor 38. Panjang benda diukur oleh pengamat diam yaitu 12 meter. Sebut saja ini L0 ya, panjang diamnya. Berapakah panjang benda itu bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. C itu kecepatan cahaya. Di sini relatif terhadap benda. Berarti terjadi relativitas panjang, yaitu L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat.
Panjang diamnya 12 meter, kalikan dengan akar 1 dikurangi. Kecepatannya 0,8 C. Dikuadratkan berarti 0,64 C kuadrat per ini C kuadrat lagi. Oke, di sini menjadi 12 kalikan dengan 1 dikurangi 0,64, yaitu 0,36. Yaitu 12 kali akar 0,36 adalah 0,6. Dikalikan 12 hasilnya 7,2 meter. Jawabannya yaitu yang D. Ya. Ini bahasan soal mengenai bahasan relativitas, mengenai kontraksi Lorentz atau panjang. Ya. Silakan nomor ke-9. Perhatikan reaksi fusi berikut. Di sini reaksi fusinya dengan massa masing-masingnya seperti ini. Nilai energi yang dihasilkan pada reaksi fusi tersebut adalah, nah ini energi ini yang dimaksud. Berarti untuk nilai energinya yaitu massa sebelum reaksi dikurangi massa sesudah reaksi. Massa sebelum reaksinya yaitu ada 2 ya, di sini 2 kali massa dari atom hidrogen dikurangi dengan massa dari deuterium ini dikurangi lagi dengan massa dari elektron. Sehingga di sini 2 kali massa atom hidrogennya ini 1,0078 dikurangi. Ini 2,01410 dikurangi 0,00055. Nah, ini satuannya masih SMA ya, satuan massa atom. Supaya satuannya di sini yang diminta mega elektron volt, berarti kalikan satuan massa atom ya, ini 1 SMA yaitu 931 mega elektron volt. Jadi SMA-nya hilang, sehingga satuan akhirnya tinggal ini. Nah, ini tinggal dihitung ya. Hasil kalinya yaitu ini 2 dikalikan 1,0078 yaitu 2,0156 dikurangi. Nah, ini dikurangi ini yaitu 2,01465 kalikan dengan 931 mega elektron volt dikali. Ini selisihnya adalah 0, ini selisihkan lalu kalikan langsung ya, 0,88445 satuannya mega elektron volt. Jawabannya yaitu yang B. Ya, soal ini bahasanya mengenai reaksi inti ya. Nanti kamu belajar bagaimana menentukan defek massa, kemudian menentukan energi ikat. Yang baru saja itu menentukan besarnya energi ikat. Terakhir, nomor 40. Radiasi dari radioisotop kobalt 60 dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker ya. Yang E jawabannya kenapa? Karena si kobalt 60 ini mampu memancarkan sinar bahasanya gamma. mengenai radioaktif. Ya. Bahasanya mengenai radioaktif, kemudian sehingga dia dapat membunuh sel kanker. Sementara untuk penghancur batu ginjal ini biasanya menggunakan radiasi dari sinar X. Dan untuk detektor asap ini digunakan radiasi dari sinar alfa. Kemudian untuk menentukan umur fosil biasanya menggunakan perunut karbon 14 ya. Dan untuk terapi pada kelenjar gondok yaitu menggunakan iodium 131 ya. Jadi manfaat dari isotop kobalt 60 yaitu yang E, yaitu untuk membunuh sel kanker. Iya, ternyata sampai nomor 40 itu sampai materinya seperti itu. Ya, ini mengenai unsur radioaktif, pemanfaatan unsur radioaktif, ya, atau sinar radioaktif. Ya, demikianlah soal bahasan mengenai TO dari nomor 1 sampai nomor 40. Tentu saja ini
soal-soal ini adalah soal-soal yang sesuai dengan SKL yang kemarin gunakan TO. Hampir sama. Hanya mungkin letaknya yang berbeda. Letak soalnya. Demikianlah bahasan tambahan dari pematapa ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan kalau tidak paham, boleh menghubungi saya melalui WA ya ke Bapak Rukana Sontana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.